Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang ada di studio, ramai sekali ya. Waduh, kenapa ramai? Karena kali ini di episode yang ke-10 genap ya, kita sudah bersama Bapak Rahmulyo Adiwibowo atau Mas Bowo. Wah, sang dalang Mix Semar. Wow, ini akun yang luar biasa sekali ya, yang melalang buana ya. Semua orang dulu sampai dengan sekarang masih menggunakan jasa seperti ini, Pak ya. Ya, nanti akan kita ulik ya bagaimana kiprah dari Mix Semar ya, dari pertama kali sampai bisa menjadi akun yang besar seperti ini. Dan terima kasih untuk sponsor kita pada malam hari ini, ada Satu Pintu Indonesia Kitchen, catering makan siang gratis ongkir sekota Semarang. Ada juga Terbule, terang bulan kekinian dengan topping premium, dan juga Halifood, catering makanan sehat. Jadi silakan untuk teman-teman semua pada malam hari ini yang mau tanya ya, yang mau guyonan di kolom komentar bareng Mix Semar, boleh banget ya. Langsung aja, nanti pertanyaan terbaik akan kita berikan giveaway. Waduh, Om Bowo, selamat malam. Selamat malam. Sehat Om Bowo? Alhamdulillah. Wah, ini kalau dulu di penyiar radio dicari banget nih ya, voice yang ngedip kayak gini ya. Ya oke, ya bertemu lagi dengan saya. Wah, ini kayak uka-uka malah kita ya. Om Bowo gimana ya, kabarnya? Wih, balau Pak Jokowi banget. Oke Om, jadi kalau jelasin Mix Semar itu apa sih Om? Mix Semar itu singkatan dari Media Informasi Kota Semarang. Oke, Media Informasi Kota Jadi, Semarang ya. Memang akun Facebook yang memang kita buat untuk apa ya? Untuk bahan apa namanya? Menyampaikan pendapat, usul saran di dunia maya ini. Oke. Awalnya seperti itu ya? Awalnya seperti itu. Oke, jadi pertama kali membuat akun Mix Semar ini tahun berapa Om dulu Om? Sebenarnya bukan saya yang buat. Oh gitu. Ya, jadi akun Facebook Mix Semar itu kalau nggak salah 2015 itu yang buat Pemkot. Pemkot. Ya, itu untuk menjembatani kepentingan masyarakat sama pemerintah. Oh. Belum ada dulu yang namanya lapor handy apa segala macam. Belum ada ya. Maka kemudian itu dibuat yang namanya tadi Mix Semar. Mix Semar. Nah, problemnya karena waktu itu banyak permintaan masyarakat, laporan masyarakat soal jalan rusak, lampu mati, terus selokan mampet apa segala macam. Awal-awal dihandle. Karena adminnya waktu dulu itu orang-orang boleh dibilang pejabat struktural di Pemkot itu. Oh, malah pejabat struktural di Pemkot. Sama teman-teman media waktu itu. Oke. Nah, cuman problemnya karena banyaknya permintaan, netizen kacau gitu. Gimana sih bolak-balik diaduin, nggak ditindaklanjuti, kupingnya budak, motongnya, pokoknya. Saking banyaknya sambatan Om ya? Iya, pokoknya bully lah intinya. Okay. Nah, siapa sih yang kuat? Gitu, iya, digerundeli gitu. Digerundeli kayak gitu, dipaido, dimarah-marah kayak gitu. Akhirnya grup ini autopilot. Oke, autopilot ya. Grup ini autopilot. Waktu itu kalau nggak salah saya mulai aktif itu, saya sebenarnya juga nggak terlalu aktif waktu itu. Saya pikir apa tau grup Mix Semar kayak gitu kan. Cuman aktif ketika waktu itu grup ini autopilot dan ada berita kehilangan ini apa namanya sepeda motor. Oh, oke. Terus ditemukan. Sampai ditemukan ya? Sampai ditemukan karena selain netizen lah ya, itu saling ngasih informasi di sini ada ketemu. Nah, lalu kemudian saya ingat di tahun 90-an saya pernah jadi penyiar radio. Oke. Pantesan ya, penyiar banget. Ada salah satu radio di Surabaya itu mempunyai format siaran langsung terkait sebuah kehilangan sepeda motor dan itu akhirnya ketemu. Tahun 90-an itu. Tahun 90-an saya pikir wah, ini kalau kemudian Mix Semar dibuat konsep seperti ini asik nih. Asik gitu ya. Dan akhirnya kemudian ya kita coba cari tahu sama pejabat itu, minta passwordnya apa segala macam, nggak dikasih. Oh, pertama kali nggak dikasih Om? Iya nggak dikasih karena lupa dia bilang. Oh, saya nggak tahu karena memang lupa apa karena memang dia nggak mau ngasih gitu. Karena grup itu waktu gue rasa kurang lebih sekitar 5.000 member waktu itu. 5.000 member pada saat itu. 5.000 member. Nah terus kemudian saya ngumpulin beberapa teman-teman untuk koordinasi segala macam. Intinya walaupun kita belum jadi admin waktu itu, kita udah kumpul-kumpul bagaimana Mix Semar ke depannya seperti apa. Oke, sudah dipikirkan jangka panjang. Ya, terus kemudian akhirnya ada salah satu kawan yang dapat notifikasi dari Facebook pusat untuk menjadi admin.
Oh, langsung dari Facebook pusat pada saat itu ya? Ternyata kawan kita ini korespondensi Oke. ke Facebook pusat. Nah kemudian ketika dia ditunjuk, yang terus pakai bahasa Inggris kan, Oke. kan pasti jago. Kawan saya itu jago. Nah terus kemudian dia rembukan siapa nih yang jadi admin. Nah kemudian ditunjuklah saya jadi admin waktu itu, kurang lebih sekitar 5 orang lah waktu 5 orang pada saat itu ya? Nah, mulailah kita tata nih Mixmar harus bagaimana. Akhirnya termanage dengan baik. Termanage gitu ya? belum sempurna. Oke. Keluar masuk pengurus. Waktu itu sih sebenarnya saya pengen ngambil pengurusnya sederhana, siapa yang aktif aja di Mixmar waktu itu. Oke. Itu kita ambil. Cuman lama kelamaan karena metodenya rekrutmennya seperti itu, akhirnya tidak punya kekuatan untuk solidaritas saling mengikat gitu ya. Nah, akhirnya kemudian keluar masuk orang. Nah, mulailah kemudian setelah periode berikutnya kita tata semuanya nih Mas. Okay. Mulai dari penyebutan kami dalang utama, ada dalang admin, ada punggawa. Okay. Itu setelah kita kemudian merekrut beberapa netizen atau kami menyebutnya warga ya, warga Mixmar ya. Ini itu untuk kita atur sedemikian rupa. Oke, karena strukturisasinya jelas. Kita buat strukturisasinya, karena apapun harus ada yang bertanggung jawab. Betul. Karena apapun ini harus ada yang dituakan, kan kayak gitu. Kita sebutlah dengan sebutan dalang utama. Banyak netizen yang gagal paham, yang bilang, wah kita ini bukan wayang yang dimain-mainkan segala macam. Kita tidak memainkan, silakan. Warga untuk berpendapat sesukanya, warga bebas untuk menyatakan saran dan keluhannya, warga silakan mengkritik tetapi bertanggung jawab. Okay. Kalau mengkritik sambil misuh-misuh, mengkritik sambil menghina, mengkritik sambil mencaci maki, itu bukan lagi mengkritik, itu namanya sudah perbuatan pidana. Nah, kita panggil dalang utama. Kenapa dalang? Karena judul akun atau judul grup Facebook ini namanya Mixmar. Semar sendiri ya, ya. Nah, dari kalau namanya gitu kan? Bukan Mixmar, saya nggak akan mungkin dalang. Betul. Terus kenapa punggawa? Ya punggawa ini rombongan kan. Betul, gitu betul, kan, betul. Punggawa. Terus saya ingat juga dulu ada satu stasiun radio yang dia nyebut inisial untuk awak siarnya itu punggawa kan gitu. Okay. Terus ada dalang admin, ya dalang admin levelnya di bawah, artinya di dalam decision maker mengambil keputusan apapun ya, termasuk keputusan untuk memposting sesuatu itu juga lewat rembukan kita itu sendiri. Oh, gitu. okay. Nah itu kira-kira awal ceritanya dulu seperti itu. Awal ceritanya, Mas. Om bisa geser dikit Om, ini banyak yang pengen kepo Om. Nah, kok kepotong gitu kan. Nah, ya. Oke, jadi sudah jelaskan tadi ya untuk strukturisasinya sendiri, dan ternyata juga sudut pandang dari warga Mixmar ini banyak juga Om ya, yang katanya tadi, kok main-mainin toko pewayangan dan sebagainya, itu kan kita bukan wayang. Iya betul. Nah, kan cuma nama gitu. Satu hal lagi juga, kita pengen sesuatu yang beda. Unique selling point-nya kita pengen dapat. Oke. Sesuatu yang unik itu pasti punya nilai. Betul. Cepat dilirik gitu Om ya. Ya. Semua grup di Facebook semua sama pakai nama Mimin, pakai nama Momot. Betul. Admin, moderator. Kalau kita semua sama, apa bedanya gitu? Betul. Maka kita pengen bikin sesuatu yang beda tadi, dalang dengan punggawa. Dalang dan punggawa sendiri ya. Frame itu yang kita bangun, frame itu yang kita bentuk, bahwa ketika pengen posting misalkan Mixmar Info, hashtag Mixmar Info, mohon Pak Dalang, Pak Punggawa untuk bisa bantu men-share informasi ini. Nah, ini kan ngena nih, udah dapat gitu. Okay. Kita nggak pengen apa-apa, cuman ada keteraturan dalam sebuah postingan, termasuk soal ACC postingan. Oke. Ya. Ada di preview dulu gitu sampai dengan di ACC gitu Om? Iya, makanya kita ada kurang lebih sekitar 80 punggawa yang nemenin kita. 80 punggawa. Okay. Dan mereka tanpa bayaran loh. Mereka 24 jam ngebacain postingan-postingan itu. Okay. Kira-kira menurut kawan-kawan punggawa ini sebagai sebuah informasi yang layak tayang, ACC. ACC. Kalau enggak tayang. Itu yang menentukan adalah ketok palu ini dari dalang. Awalnya saya, kan mereka training dulu lah Bas. Wah, ngeluh juga ya Om. Wah, berapa ribu gitu kan yang masuk kan. Waduh, ludas lu gitu kan. Awalnya kan mereka kita training, ada proses rekrutmen. Jadi ada istilah sampai 3 kali rekrutmen waktu nggak salah. Jadi dalam ada grup ya, ada punggawa 1, punggawa 2, punggawa 3. Nah sebelum mereka benar-benar pegang ACC, pegang postingan itu kita training dulu selama hampir kurang lebih 2-3 mingguan lah. Oke. Nah, jadi itu kita training, itu kita kasih tahu, kita ajarin segala macam.
supaya informasi yang masuk ini punya nilai berita. Betul, ada value-nya. Ya, Nggak nggak asal posting. Betul. Lur, neng kali gawe ono kecelakaan, gambarnya orang berceceran. Pertanyaannya kan sederhana. Kalau itu diposting punya nilai berita nggak? Nggak. Tempatnya di mana, lokasinya di mana, kapan juga kita bicara. 5W1H lah, prinsip jurnalisme kan harus 5W1H ya. Nah ini banyak kadang kawan-kawan netizen, warga ini yang kurang paham, gagal paham, disangkanya kemudian kita apa namanya istilahnya maunya diatur, nggak mau diatur-atur gitu. Ya. Coba bayangin bro, kita dulu pernah bikin program setelah kita kunci, kita ACC, kita bikin program yang namanya Friday. Amin love. No. Friday Free Day apa? Friday Free Day. Oh, Friday Jumat Free Day. Bebas. Oke. Ya, toh? Jumat Merdeka lah ya. Ya, Jumat Merdeka. Hari itu kita tanpa ACC, ya toh, tanpa kita buka, seret. Coba bayangin. Sorry ya. Ada orang beol di posting. Wow. Ada gambar celana bolong di posting. Iya. Cawat dibalik. Ada gambar kotoran lagi ngambang di posting. Serasa itu akhirnya ya? Iya, karena apa, netizen ini pengen eksis. Oke. Ketika dia punya gadget baru, dia foto, dia posting. Nah, itu yang harus kita batasi. Kita harus kita rem. So, apa namanya, akun yang pengen gabung, kita ACC semuanya. Muncullah nama Susi celonone suek. Siti katoe bolong. Nah, yang kayak gitu kan. Andre Boloton misalnya. Gitu-gitu ya. Udin upelnya gede. Nah, itu kan. Akhirnya dengan program apa tadi Jumat Free Day itu mengetes juga Om ya sebenarnya. Ternyata banyak juga netizen yang kemudian protes. Padahal ini semua timeline di Facebook kita keluarnya Ming Semar semuanya yang kacau ini. Tolonglah di close lagi, tolonglah disaring lagi gitu. Nah, salah satu alasan juga kemudian kami melakukan filtering seperti itu, ya karena banyaknya yang menduplikasi Ming Semar. Banyak kan sama sekali. Kurang lebih ada 15 akun Facebook nama Ming Semar. Nah, saya sendiri, Ming Semar sendiri sudah kita daftarkan di hak atas kekayaan intelektual Dirjen Haki. Tujuannya apa? Untuk melindungi orang-orang yang punya niatan baik untuk kemanusiaan, nggak dirusak sama yang yang jelek, yang buruk. Oknum-oknum seperti itu, Om ya. Visi Ming Semar itu sederhana, social humanity. Selesai ya, social humanity. Ya. Gitu. Tapi kalau kita ngomong kesibukan dari Dalang sendiri apa sih Om? Ini Dalang sekarang ada berapa nih Om? Berarti Om? Ya, dalang utamanya saya tetap. Dalang utama tetap Om Bowo ya. Kesibukannya apa Om? Selain menjadi saya dalang utama? Sekarang jadi anggota legislatif DPRD Kota Semarang. Saya wakil ketua komisi D. Netizen juga berpikir, wah ini dalangnya pencitraan, wah ini dalangnya pengen cari nama. Saya pikir justru apa nggak sebaliknya, dengan adanya saya di situ kemudahan netizen itu bisa terjangkau. Betul. Contoh, kan di inbox saya banyak itu. Pak Dalang minta tolong saya ini, Pak Dalang saya minta tolong. Apa perlu saya share ke grup kita? Itu biar jadi catatan saya dengan warga Ming Semar. Dan saya tahu mereka pasti inbox saya karena dia orang Ming Semar. Karena dia gabung di Ming Semar. Banyak yang minta tolong. Ada peristiwa misalkan, ada postingan apa antara jalan sama jalan ada jembatan yang rusak, ada yang mengelupas gitu kan, diposting, di tag saya gitu kan. Saya tinggal screenshot, saya kirim ke dinas terkait. Dalam hitungan waktu nggak pakai lama, jalan udah bener. Langsung bener Om ya? Secepat itu Om ya? Secepat itu. Sampai perjodohan mungkin nggak ya? Perjodohan ada sih, ada. Cuman tinggal nunggu apa. Teng nong. Dalam saya jomblo gitu kan, cari jodoh ya. Ada itu banyak pasti Om ya? Banyak pasti ya, netizen sampai tadi aja kotoran ngambang aja di foto kok ya. Tapi sekarang udah agak mending lah ya. Ibaratnya orang baru belajar main silat, main kungfu gitu kan hawanya pengen berantem dulu. Betul. Nah sekarang dia udah punya gadget, tinggal nunggu ada wifi atau enggak. Wifi gratisan. Berarti kesibukannya juga sebagai itu tadi ya, wakil. Wakil apa Om tadi Om? Wakil rakyat. Wakil rakyat ya. Oke, betul. Nah tadi kalau kita ngomongin Dalang Ming Semar dan ada Punggawa. Tadi Punggawa ada berapa Om berarti? Kurang lebih 80-an. 80 ya. Dan tugasnya mereka itu untuk mensortir, tugas utama mereka itu memfilter member yang pengen gabung, warga yang pengen gabung. Keduanya memfilter postingan.
Oke, memfilter postingan ya. Memfilter postingan. Nah, kalau mau jadi itu Om, pasti banyak pertanyaan dan juga keinginan ya warga Mix Semar sendiri untuk menjadi punggawa. Bisa nggak sih Om? Sepanjang ada rekrutmen lagi, teman-teman sih banyak. Open rekrutmen juga ya kadang ya? Oke. Itu silakan aja, kita tidak ada syarat apapun yang jelas. Kuncinya dia punya jiwa sosial dulu. Oke. Karena memang bukan pekerjaan. Aktivitas kita di Mix Semar itu adalah aktivitas sosial. Jadi kalau ngarepin materi, ngarepin apa Cuan dan segala macam, minggir dulu ya, Om? Minggir dulu lah. Oke. Makanya tadi, nah hashtagnya adalah social humanity. Ya, jadi sesimpel itu ya. Oke, kalau kita ngomongin sampai dengan sekarang ini, per hari itu paling banyak sampai berapa Om? Untuk info yang masuk gitu? Info apa postingan? Postingan ya. Oke, postingan. Postingan itu relativitasnya banyak ya. Kayak misalkan kalau weekend itu, itu banyak itu kawan-kawan. Ya? Nah, biasalah ya. Weekend itu, kalau hari-hari biasa itu ya normal-normal aja lah. 100, tapi ada yang posting. Nah, memang problemnya ketika kawan-kawan ini menjadi seorang sukarelawan gitu kan, teman-teman punggawa ini ya kita juga harus maklum. Kita nggak boleh nggak boleh terlalu menekan kawan-kawan gitu kan. Yang penting Anda jalankan tugasnya, Anda jalankan tupoksinya, silahkan saja. Oke, los gitu Om ya. Kalau kita ngomongin Mix Semar, itu kan menjadi media informasi berarti Om ya. Pasti ada namanya promosi, hidup dari iklan gitu kan. Bayar nggak sih Om? Ada beberapa gini. Sebenarnya kalau mau bicara soal open rate, kita nggak bicara soal open rate. Ya suka-suka aja. Oh gitu. Artinya begini. Saya ikhlasnya Om ya. Iya, saya ikhlasnya begini. Kita minta tolong juga nanti kalau kita ada kegiatan sosial, tolong kita disupport. Oh, barter seperti itu. Tidak hanya barter, tapi mereka juga kasih sejumlah uang. Terus mereka juga akan mensupport kegiatan-kegiatan sosial dan itu banyak kok. Oke. Jadi kita juga nggak open rate, apalagi kalau hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan kita juga nggak open rate. Tapi kalau hal memang yang bisnis dia pengen ini, ya silakan ya. Kalau berbau bisnis dan corporate memang mau nggak mau ya barter sejumlah uang juga kadang ya. Oke, kalau kita ngomongin Mix Semar itu kan besar di Facebook Om ya. Saya terakhir main Facebook zaman kuliah soalnya ya. Terakhir punya Facebook bentok ya, band saya dulu ya. Udah nggak begitu aktif lagi dan mungkin kalau kita ngomongin dari Mix Semar besar di Facebook akan geser ke akun besar yang lain nggak Om? Enggak lah, saya pikir kita konsisten di sini aja. Mungkin TikTok Om? Kan penggawanya bisa, kan joget-joget kan, amber-amber bareng itu Om. Sementara ini fokus Facebook atau Instagram Kita fokus Facebook. Instagram ada kawan-kawan yang ngurus Instagram, tapi lebih cenderung ke kalau misalkan ada endorse untuk kuliner apa segala macam, biar kawan-kawan yang Instagram. Tapi kita ingin fokus di Facebook karena begini. Apapun media sosial pertama kali yang booming ini adalah Facebook. Semua orang pasti punya akun Facebook, gitu kan. Cuman memang kekuatan tiap-tiap akun ini beda. Dia punya kekuatan, dia punya platform yang beda-beda. Sehingga kemudian kita pengen konsentrasi aja di Facebook aja, ya. Betul ya. Tapi ada ya yang mengurusi untuk sosial media Instagram ya. Tapi memang lebih fokusnya untuk akun Facebook Om ya. Oke, memang kalau kita ngomongin semua orang punya akun Facebook dari dulu ya. Era Friendster gitu kan. Waduh. Makanya gaya-gaya namanya dibikin alay-alay. Iya. Andre sayang kamu selalu selalu. Udah nyebutnya susah kan kayak gitu. Susah Om. Iya betul. Nah, kalau kita ngomongin berarti Mix Semar ini itu awalnya dari Pemkot tadi Om ya. Kita ngomongin awal tadi Om ya. Oke, dan pastinya juga menyebarkan informasi kota nggak sih Om? Sering juga nggak sih? Sering ya. Kita menyebarkan informasi kota. Cuman kan Pemkot sendiri kan punya akun resmi. Sehingga kadang-kadang kita juga kolaborasi kan. Silakan aja dari Pemkot untuk posting di tempat kita asal sesuai dengan hashtagnya kita ACC. Ya Pak Ganjar pun sama, dia beliau posting sesuatu lewat Mix Semar sepanjang dia pakai hashtag dia ACC. Dan ternyata semuanya pakai hashtag juga kan ngikutin. Akhirnya memang kuncinya adalah hashtag ya. Kita baca pertanyaan dari netizen sudah ramai sekali yang masuk ya. Saya nonton saya. Dah, ini Om pertama kali bagaimana pendapat Pak Dalang dengan grup Mix Semar palsu dari Sri Ziki ya?
Oke, gimana? Ya itu saya bilang tadi. Ada 15 kurang lebih tadi dijelaskan Pak Dalang ya. Saya bilang tadi, ya kita ini juga berusaha untuk melindungi teman-teman yang aktif berkegiatan sosial. Oke. Sehingga kita perlu daftarkan di Dirjen Haki untuk logonya ini supaya tidak disalahgunakan. Ya toh, tidak disalahgunakan. Nah kalau kemudian Pak Dalang bagaimana nih ada Mixmar palsu? Ya kita serahkan kepada netizen untuk memilih. Barang bagus mana, barang jelek mana. Masa ia mau pilih barang jelek? Kan kayak gitu. Yang nggak punya fungsi apa-apa, yang hanya sekedar nambah-nambahin kuota di internet. Ya tinggal kebutuhan netizen ini mau apa dulu. Dia mau dapat informasi yang memang benar-benar akurat, istilahnya palu gada, ya pilih informasi yang akurat ya di Mixmar. Tapi kalau hanya ingin mendapatkan, hanya untuk sekedar main-main, hanya untuk sekedar mengisi waktu di Facebook segala macam ya. Kadang akhirnya juga memasukkan seperti itu juga ya panjat sosial juga Om ya, karena dengan kekuatan Mixmar yang seperti ini sampai akhirnya diduplikasi oleh beberapa oknum yang nakal gitu kan. Itu saja kalau kita nggak rem untuk filterisasi permintaan bergabung di Mixmar, member kita udah hampir 1 juta bos. Member hampir 1 juta Om ya. Itu kita filter karena apa? Media namanya media informasi Kota Semarang. Sehingga kebutuhan informasi ini untuk warga Kota Semarang. Gitu kan. Informasi macet di Jalan Kaligawe karena ini karena air pasang. Pertanyaan sederhana, kalau kita buka semua grup itu, orang-orang yang gabung dari Tulung Agung, dari Temanggung itu butuh nggak informasi itu? Maka media informasi Kota Semarang itu sebagai sarana media dari dan untuk oleh warga Kota Semarang. Jadi makanya segmentasi kita Kota Semarang, jadi nggak kita buka. Itu kalau kita buka itu asal disetujui saja semua yang bergabung di situ, kita udah meledak itu. Cuman kita nggak pengen cari kuantitas. Tapi kita pengen cari kualitas. Luar biasa ya dalam utama kita Pak Bowo ya. Kalau UMKM, kita berbicara UMKM memang sering juga untuk membantu UMKM, apalagi kita ngomongin pandemi seperti ini ya. Itu kan banyak UMKM yang sambat juga, terdampak ya. Dengan adanya media akun sosial, terutama Facebook ya, besar dengan Mixmar ini, membantu juga nggak sih Om? Banyak yang, Om tolong Om, sambat gitu juga nggak sih Om, UMKM, dan apa tindakan dari Mixmar sendiri? Awal Maret ketika pandemi itu diterapkan, kita nggak boleh kemana-mana dan kita semua harus menggunakan online kayak gitu. Saya buka di Mixmar, di Facebook Mixmar itu kayak semacam ajang promosi itu, kalau nggak salah hampir setiap hari. Setiap hari. Karena tadi kita pengen semua ekonomi bergerak. Kita pengen ngebantu masyarakat jualan via online. Dan mereka ngerasa bahwa lewat Mixmar sangat efektif. Mereka ngerasa bahwa lewat Mixmar itu ada nilai yang dia dapatkan gitu. Makanya mereka senang. Dan gara-gara begitu juga kita pernah dibully juga sama akun Facebook jualannya orang Semarang gitu. Karena mengambil lahan dan dianggap mengambil segmennya mereka ya. Padahal sebenarnya adalah kalau mereka positif itu kan bersinergi itu rezeki nggak kemana. Rezeki nggak kemana. Tapi sudah nggak apa-apa, biarin aman Om ya, masih aman ya. Kita baca pertanyaan selanjutnya, masih banyak sekali pertanyaan yang harus dia jawab sama Dalang nih ya. Apakah setelah Mixmar besar dan banyak dikenal orang, apakah ada beban tersendiri sebagai dalang utama Mixmar dari band.ksu? Ya kalau bicara soal beban, setiap orang punya beban ya, apalagi beban kehidupan. Beban kehidupan ya, utang, cicilan ya, dikejar-kejar sama debt collector, itu kan beban. Tapi karena niatan teman-teman sejak awal bahwa Mixmar ini sebagai sarana untuk kita berbuat kebaikan dengan banyak masyarakat, jadi jangan pernah berpikir apapun dari Mixmar. Kalau kemudian mendapatkan apapun dari Mixmar, itu adalah karena balasan kebaikan yang kita lakukan. Luar biasa. Nah, karena itu niatan sejak awal seperti itu, alhamdulillah kawan-kawan nggak ada beban, fine aja kawan-kawan. Ini ada punggawa saya yang dulu kurus sekarang jadi gemuk. Gitu. Wah, itu kan memang Mas karena Rizal, itu dulu fotonya masih biasa, sekarang pakai yang tele. Subur berarti Om ya, berarti kan sejahtera secara Alhamdulillah. Paling nggak mereka punya usaha, lewati Mixmar kan namanya juga ikutan. Oke. Ngangkat juga. Termasuk saya juga kan.
Alhamdulillah kemudian akhirnya Dulu saking dulu Am. saya dikenal banyak orang kan oke. gitu. Pada periode pemilu kemarin, alhamdulillah saya kepilih. Itu, saya katakan ini karena Mik Semar. Oke. Maka kemudian selama pengabdian saya ini saya juga akan berpikir untuk Mik Semar. Oke, luar biasa dedikasi untuk Mik Semar sendiri. Boleh saya minum ya? Oh bisa tuh Om, ini tak minum tadi tak colong duluan loh Om minumnya. Tak pikir properti. Terus kudu ini kopi Om. Gitu, nggak apa-apa. Om, kok doang ya? Tak mau wes. Setelah jadi dewan lewat PDIP, banyak dijumpai kegiatan sosial kemanusiaan bersama keluarga besar unsur Mik Semar. Dalam hal ini Kordu, Korwil Pederungan, padahal sebagai pengampu wilayah Dapil 2, kok tidak posting kegiatan sosial bersama PAC PDIP Pederungan dari Cilpal? Dua sekali ya? Jadi begini. Iya, 2 halaman ya Mas? Walaupun saya berasal dari partai, ya toh, saya juga harus tertib aturan. Di aturan kita sudah sepakati di awal sama teman-teman semuanya bahwa Mik Semar tidak boleh terafiliasi dengan partai politik. Oke, walaupun dalam utamanya sendiri adalah walaupun saya sendiri orang partai, kan begitu. Katakanlah Walaupun kawan-kawan ini juga mendapatkan dalam tanda petik ya toh, kebersamaan lewat partai saya. Tetapi saya tidak boleh mencampurkan ini karena pluralisme hegemoni yang ada di Mik Semar ini dengan berbagai macam, sehingga kemudian postingan-postingan yang berkaitan dengan atau yang memuat unsur partai itu tidak bisa tayang di Mik Semar. Termasuk saya pun kemarin saya tidak kampanye loh di Mik Semar, tetapi ketika saya melakukan banyak aktivitas sosial, aktivitas kemanusiaan, orang sudah melihat ya gitu, dan sudah mengingat-ingat namanya kan kayak gitu. Oke. Ini nggak perlu kemudian munculkan seperti itu. Sampai dengan sejauh ini perkembangan Mik Semar berarti besar karena info juga Om. Ya. Apakah ada dari segi pendanaan juga Om? Maksudnya internal dari pendanaan sendiri? Secara tidak langsung sih saya katakan kita tidak bicara soal ada pendanaan, tetapi tadi saya katakan alhamdulillah ketika kemudian saya sekarang ini boleh dibilang ya dapat amanat seperti ini, ada sedikit rezeki berlebih ya, maka kemudian sejak awal pun ya saya yang menghandle banyak urusan seperti itu. Tetapi saya juga tidak ingin kemudian semuanya karena saya. Jangan sampai nanti ketika kemudian saya tidak ada, ini mati. Gitu kan. Maka kemudian saya kasih tahu teman-teman, saya ajarin bagaimana kemudian menggalang ya sumber-sumber dana untuk kasnya Mik Semar. Tadi lewat ini. Alhamdulillah. Kas ya, muter terus berarti Om ya. Untuk kas. Untuk Mik Semar. Pertanyaan selanjutnya. Ini tanggapan Dalang sendiri tentang grup besar yang berpolitik. Nah, banyak ya berarti ya di Facebook sendiri banyak Om ya? Grup besar yang berpolitik Om ya? Nah, saya sih sederhana aja kan. Ini kan contoh aja, kita kan buat contoh masyarakat. Kalau kemudian sejak awal tadi saya sudah katakan bahwa Mik Semar tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, sehingga kemudian kalau ada grup besar kemudian dia berpolitik, ya berarti memang grup itu memang dibuat untuk aktivitas politik. Sepanjang kemudian kami tidak melakukan aktivitas politik, ya kami sah-sah saja. Simpelnya seperti itu Om ya. Kita lanjutkan lagi nanti habis ini santai, ini nggak ada iklan ya. Ini cuma mau bacain sponsor ya. Terima kasih untuk Satu Pintu Indonesia Kitchen pada malam hari ini, catering makan siang gratis ongkir sekota Semarang, terbule terang bulan kekinian dengan topping premium, dan juga health food catering makanan sehat. Buat teman-teman sekali lagi yang saya bacakan, nanti di akhir acara saya akan umumkan pemenang giveaway, ada 3 ya. Nanti dapat hadiah langsung dari sponsor kita pada malam hari ini. Om Dalang balik lagi. UMKM. Ya. UMKM yang biasanya dibantu sama Mik Semar itu yang seperti apa sih? Yang lolos uji emisi lah misalnya. Seperti apa Om misalnya? Dia harus saya seperti pikir apa? Semuanya saja sepanjang kemudian produk yang ditawarkan itu satu, alamatnya jelas. Barangnya jelas. Terus nyantumin harga. Jadi nggak kemudian netizen nanya harganya berapa? Please inbox, udah kelamaan. Kenapa nggak kemudian tayangkan aja kayak sekalian, gitu? Itu yang kita posting, itu yang kita asisi gitu. Kalau tidak memuat syarat-syarat seperti itu, mohon maaf, bukannya kita pengen bikin aturan yang kemudian enak semuanya. Biar sama-sama enak. Biar sama-sama enak. Pembeli, warga itu pengen beli, jadi udah tahu lah. Oh ini berarti
harganya segini sekian. kurang lebih ya. Ngapain lagi inbox kan kayak gitu. Iya, barang-barang gaib nggak Om ya? Yang tidak terlihat ya, keris apa jenggot itu Om? Ya. Ada sih salah satu Ada masih ya? punggawa saya yang ngopeni. Oh iya. Yang ngapain spesial jual beli barang gaib ya? Iya. Oke, Mix Semar pernah dikasih imbalan nggak kepada orang yang kehilangan sesuatu terus ketemu barangnya gitu? Dari Gus Vanip mungkin apa gitu, motor gitu dikasih, apa? Dikasih. Ada pernah dikasih ngisi sama, kas gitu ya? Enggak. Pernah ya? dikasih sama Gusti Allah. Oh, Gusti Allah luar biasa. Ilmu langit ya kan? Mau apa sih Iya. orang kehilangan terus udah kita temen masa kita minta kan kayak Betul. gitu. Tapi ada nggak Om yang, wah saya makasih banget ini motor dari orang tua saya kasih sejumlah uang ataukah kenang-kenangan? Seperti itu. Kawan-kawan netizen warga udah kita kasih tahu, udah sering saya ngomong di ini, teruslah kita berbuat baik gitu karena kebaikan itu tidak akan putus dan semesta pasti akan baik ketika kita juga berbuat Luar baik. biasa ya, apa yang Biasa di luar juga. Wah, biasa di luar. Berarti paling banyak sementara ini info apa sih Om, yang paling banyak masuk Om per harinya? Mengenai apa sih? Ya kebanyakan sih kehilangan. Kemudian banyak sih Mas ya, aduh kita mengklasifikasikannya susah. Nah, lagi-lagi netizen, kita juga harus bikin aturan yang, ngapunten mohon maaf nih netizen ini, agak ketat. Contoh, udah sering kali kita ingetin, informasi tentang kehilangan, jangan keburu nafsu kalau ada orang yang ngaku-ngaku nemuin barang itu. Oh, ada kejadian gitu? Banyak Mas. Ini kan orang-orang yang nggak jelas ini kan masuk ke grup juga kan gitu. Terus kemudian dia masuk ke grup, terus kemudian begitu ada orang kehilangan dia masuk seolah-olah dia nemuin. Terus dia telepon. Gitu, Bu saya ada nemuin barang Ibu loh. Tapi saya ada di Solo ini sekarang. Gimana ya? Apa saya kirim aja gitu kan? Pernah ya. Iya kan? Terus dia kirim sejumlah uang untuk ditransfer paket segala macam. Bablas. Nah, sering kali kita kasih tahu. Terus yang kedua, netizen ini gampang iba. Netizen itu gampang terharu, gampang sedih, gampang iba ketika ngeliat postingan seorang anak kecil yang dia punya penyakit apa yang mungkin jarang ditemukan. Gitu kan. Terus di bawah dikasih tulisan, silakan bagi warga yang pengen membantu berdonasi kirim ke nomor rekening ini. Sudah dicantumkan. Padahal itu oknum. Kita nggak tahu. Pertanyaannya sederhana. Kalau itu bisa masuk ke grup Facebook Mix Semar, yang dirugikan siapa? Netizen, warga Mix Semar. Kita juga ikut berdosa membiarkan itu masuk karena apa? Saya yakin pasti akan ada yang transfer dan kemudian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka belajar dari situ kita buka yang namanya Rumah Donasi Mix Semar. Ada Om ya, Rumah Donasi Mix Semar ya. Jadi itu kita posting untuk kita ngebantu-bantu orang itu ya. Warga ngasih, kita distribusikan, kita posting sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bukan kita pengen riak atau pamer. Tapi kita posting itu tujuannya, ini loh, barang yang Anda beri ini sudah kita distribusikan kepada orang yang berhak. Banyak Mas. Orang butuh sepatu roda, orang kursi roda, gitu. Sepatu roda olahraga dong. Roda. Orang butuh apa? Krek. Orang butuh apa? Itu kita posting, duitnya kita belanjakan, duitnya kita berikan, duitnya. Dan itu transparansi dananya, bantuannya juga diposting ya. Mereka kita memposting secara serta merta lah, secara terus menerus berapa uang yang kita punya, berapa yang kita gunakan, berapa yang didapat. Yang punya itu maksudnya berapa yang didapat oleh warga seperti itu sebagai bentuk transparansi kita. Sampai ada yang namanya Rumah Donasi Mix Semar. Kita juga ada namanya Mix Semar Sigap. Mix Semar Sigap apa itu Om? Mix Semar Siap Tanggap. Jadi kawan-kawan inilah yang bertugas untuk memberikan informasi dan melambungkan informasi itu ke pihak terkait. Nah, problemnya kadang-kadang soal tayangan itu yang kemudian ini jadi agak menghambat karena ini pengaruh dengan kuota dan lain sebagainya. Kita baca pertanyaan satu dulu. Om, kenapa nggak ada postingan soal mensos dari Rahmatus? Afiliasinya nggak ada. Politik, kan kalau kemudian kita posting isinya bulian gimana? Ya toh. Siapa yang dosa? Kita juga dosa. Ini kan netizen lagi senang-senang yang ngebully. Betul. Ya toh, kalau mau ngebully di tempat lain aja, jangan di Mix Semar lah. Karena di Mix Semar bukan tempat Anda, bukan tempat warga untuk membuli. Betul-betul social humanity tadi ya. Kalau kita ngomongin tadi ada yang namanya
apa tadi Om yang Mix Semar cepat tanggap ya? Siap. Oh, siap tanggap. Siap. Oke, siap tanggap. Oke, ada namanya mixsemar.id ya, dengan webnya itu ya Om ya. Itu isinya tentang apa Om? Ya, itu web aja sih. Oke. Jadi web aja kan, cuman kan ya kalah ini juga ya, kalah istilahnya. Ya, ini kan kumpulan-kumpulan dari Betul. berita-berita Mix Semar yang kita tayangkan di Mix Semar. Oke. Jadi memang Banyak sih, kita juga ada PB Mix Semar, bulu tangkis, ada futsal Mix Semar, ada. Nah itu tuh yang mau ditanyain Om. Berarti Apalagi kegiatan sosial banyak kan? Banyak ya? Kegiatan sosial sendiri apa sih Om? Ada rutinnya? kegiatan sosial kita ada di tiap-tiap kecamatan, Mix Semar di tiap-tiap kecamatan itu ada. Itu hanya untuk memudahkan kita koordinasi dan komunikasi ketika ada bencana sosial. Oke. Ya misalkan ada peristiwa bencana sosial kemarin di Mijen, maka yang akan gerak adalah teman-teman yang dari Mijen. Nggak mungkin teman-teman dari Tembalang, Pedurungan gerak ke sana terlalu jauh, karena bisa jadi di Tembalang juga ada peristiwa yang sama, di Pedurungan juga ada peristiwa. Ada yang sama ya. Oke, kita baca pertanyaan lagi untuk dalang utama yang akan menjawab pada malam hari ini. Ya, kita lihat kapan berdirinya Mix Semar dan apa motivasi untuk mendirikan Mix Semar ya. Tadi udah jawab. Tapi Dan kalau diulang bicara sedikit. soal motivasinya, ya kita cuma pengen menjadikan Mix Semar ini menjadi sarana komunikasi dan informasi warga Kota Semarang dengan warga kota yang lainnya, juga dengan pemerintah. Dengan pemerintah. Karena di akun Facebook Mix Semar itu ada Pak Gubernur, ada Pak Wakil Gubernur, ada Pak Wali Kota, dan ada ada Bu Wakil Wali Kota, dan ada banyak pejabat yang bergabung di Mix Semar. Lengkap ya Pak ya, untuk di akun Facebook. Makanya kalau kemudian isinya bulian, isinya mencemooh, isinya mencaci maki, ini beliau-beliau ini orang-orang terhormat di situ kan nggak betah juga lama-lama tinggal di sini. Makanya Mix Semar ini saya anggap sebagai sebuah rumah. Oke. Di mana rumah ini ada yang ngejagain, ada yang ngurus supaya rumah ini kelihatan bersih, nggak kotor dari hoax, dari fitnah, dari caci maki, dari bulian segala macam. Nah kalau terus ada petugas juga bagian yang ngebersihin kotoran-kotoran ini, akun-akun yang sering mengadu domba, akun-akun yang sering acak-acak, akun non-name, akun segala macam itu ada petugas yang Fake account gitu banyak Om ya, yang untuk banyak. ya. Oke, kita memanfaatkan menit terakhir ini untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi sekali lagi silakan untuk yang mau tanya ya, langsung kita jawab nanti ya. Selama Mix Semar berdiri pernah nggak kena kasus cybercrime? Ya, Nasiu. Betul. Jadi pernah itu masuk ke inbox saya, dia marah-marah gitu kan, gimana nih? Perihal apa Om dulu? Jadi dia ngerasa bahwa namanya dia dicemarkan. Oke. Dia ngerasa nama dia dihinakan, nama dia di fitnah segala macam. Terus dia komplain ke saya karena saya dianggap sebagai dalangnya Mix Semar. Terus pertanyaan saya balik sama dia. Udah Mbak, marah-marah, coba dicek yang betul. Itu akun Facebook Mix Semar apa bukan? Oke. Begitu dicek, oh bukan Pak, berarti bukan saya. Oke. Artinya apa? Tadi saya bilang, di akun Facebook Mix Semar itu kita hindarin yang namanya kayak gitu. Di akun kami itu kita hindari, misalkan contoh, saya mau cari orang ini karena dia sudah menipu dan menggelapkan uang saya senilai 100 juta. Tolong hati-hati dengan orang ini karena orang ini berbahaya, bla 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 segala macam, ada fotonya segala macam. Itu nggak akan bisa tayang di Mix Semar kami. Oke. Karena ketika menuduh orang menggelapkan, ketika ini harus ada bukti yang konkret dari kepolisian. Oke. Tapi pernah nggak Om memunculkan sebuah identitas nama gitu yang betul-betul? Nggak akan pernah kita tayangkan. Oke. Karena kalau kita tayangkan itu sama saja kemudian kita ini membiarkan adanya sebuah peristiwa pidana. Oke. Dan saya di situ, saya seorang praktisi pidana, saya membiarkan itu sama saja kebodohan saya tampilkan di muka publik seperti itu. Oke, luar biasa. Kan begitu. Ya. Jadi hal seperti itu juga tidak akan pernah ditayangkan. Tidak akan pernah tayangan, bayangin coba. Ya. Belum tentu benar kan apa yang disampaikan sama orang itu kan, tetapi udah dibully oleh banyak orang dan ternyata nama baiknya tercemar. Kalau orang yang difoto itu nggak terima, gimana? Oke. Nah, contoh-contoh seperti itu banyaklah kasus-kasus yang seperti itu. Oke, masih mau baca komen dari netizen. Kenapa postingan yang mengkritik Pemkot Semarang tidak pernah di ACC dari Aditya? No, ya. Yeah. Tadi saya bilang, siapapun untuk zaman sekarang silahkan mengkritik, silahkan memberi saran, silahkan memberi pendapat terhadap kinerja pemerintahan. Bebas.
tetapi yang bertanggung jawab. Oke. Bedain antara mengkritik dengan mencaci maki. Gitu kan. Itu kan pertanyaan itu juga nggak jelas. Bagaimana mengkritiknya? Kalau mengkritiknya, Pemkot minta tolong dong soal penanganan banjir di daerah ini segera untuk ditindaklanjuti. Itu kritikan bukan? Bukan. Itu sebagai sebuah informasi. Nah, kritikannya yang seperti apa? Kita klasifikasi dulu, bukannya kita anti kritik sama sekali, tidak. Saya orang yang kemudian sejak awal gitu kan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan komunikasi dengan semuanya, dan harus dipahami bahwa saya ini hidup di era zaman yang terbuka. Oke. Saya bukan orang yang hidup di zaman era Orde Baru, yang mana saya pernah ikut menumbangkan era Orde Baru itu. Maka masa kemudian saya juga akan melakukan hal yang sama. Oke, luar biasa ya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi sebelum kita berpisah di episode 10 IKS TV kali ini. Pak Dalang, kesan selama menjadi Dalang Mixmart sendiri apa sih Pak Dalang? Berarti berapa tahun yang menjabat Dalang? 2017-an ya. 2017 ya. Juga sih. Oke, kalau Mixmart tadi dari tahun berapa Pak Dalang? 2015. 2015 ya, luar biasa, hampir 5 tahun akun ini menjadi akun raksasa ya di Semarang sendiri. Dan tadi mungkin kesan dan pesannya sendiri apa sih Pak Dalang untuk Mixmart dan warga masyarakat Semarang sendiri nih, mumpung pada nonton Pak Dalang langsung nih? Ya, kita yang asik-asik aja. Oke. Gitu kan. Saya sama sekali tidak membatasi orang untuk berpendapat, orang untuk berkreasi. Sepanjang itu kemudian sesuai dengan rule yang kami terapkan, itu pasti akan ACC. Ya. Termasuk permintaan bergabung di Mixmart, sepanjang itu real akun, ya, atau sebuah panggilan nama, itu pasti kita akan ACC. Karena apa? Jangan sampai orang posting itu menggunakan akun fake yang kemudian bila mana terjadi sesuatu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya termasuk kami berani tampil ke depan. Kami berani muncul, ini Mixmart, ini kami, segala macam. Tujuannya apa? Biar kami punya tanggung jawab dan orang-orang juga respect sama kami. Tetapi yang lain-lainnya kan nggak pernah berani muncul di... Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Pak Dalang utama kita pada malam hari ini, Bapak Rahmulyo Adi Wibowo atau Om Bowo ya. Langsung ya tampil di IKS TV. Terima kasih sudah hadir di episode ke-10. Sama-sama. Ini Om sehat selalu, tambah besar, semoga Mixmart selalu dalam visi misinya Om. IKS juga makin keren. Wah, terima kasih Om pokoknya ya. Terima kasih untuk sponsor kita pada malam hari ini, Satu Pintu, Daily Catering gratis ongkir sekota Semarang, Health Food Catering makanan sehat dan terbuli terang bulan kekinian dengan topping premium. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan pada malam hari ini. Untuk pemenangnya yang mendapatkan giveaway, terima kasih yang pertama untuk Muhalfians, yang kedua untuk Aditiano, yang ketiga untuk Rahmatus_S. Sekali lagi terima kasih untuk penggawa-penggawa yang sudah hadir di sini ya. Semoga besok ada open recruitment bisa masuk lagi ya, tambah beratus-ratus untuk mensortir dan memfilter banyak info yang masuk ke Mixmart ya. Oke. Terakhir boleh? Oh, terakhir silakan ya, langsung Om. Terakhir, suatu saat nanti kami akan buka filterisasi itu, filtering itu. Kita akan buka kalau kami merasa bahwa masyarakat warga kota Semarang ini sudah tertib bermain media sosial. Karena media sosial ini nggak jauh beda pergaulannya seperti halnya pergaulan kita di masyarakat. Kalau kita mencaci maki pasti akan ada orang lain yang tersinggung dan yang tidak terima. Kalau kita memuji pasti ada orang lain yang juga akan senang. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Dalang utama kita, Om Bowo ya. Akhir kata kita pamit dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Silakan tetap komen-komen ya, kasih referensi bintang tamu kalian yang keren-keren pasti yang harus diundang ke IKS TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dadah.